Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Pegadungan 14 Pagi, yaitu Bapak Muhammad Idris Solihin, SPD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, teman-teman yang hadir hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih sekali teman-teman sudah hadir, sudah mau bantuin saya buat bikin tugas ya hari ini, dan saya juga mengucapkan minta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat siangnya. Untuk hari ini di sini saya ada beberapa materi atau tugas. Tugas ini adalah menyampaikan atau mensosialisasikan kembali materi-materi yang telah saya dapat di diklat kemarin. Jadi di sini kemarin itu diklat itu tentang pengimbasan calon guru penggerak. Yang pertama, materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, di sini ada kontrol teori. Sebelum saya menjelaskan, saya ada satu kegiatan, mungkin bisa disebut sebagai games, ya. Ini namanya permainan coba bukalah atau buka coba apa-apa gitu ya. Jadi ada permainan di sini. Nanti saya kasih dulu sticky notes-nya Bapak Ibu satu-satu. Bisa diganti buku-buku nih. Ya, nanti setelah Bapak Ibu menerima sticky notes-nya, Bapak Ibu silahkan tentukan, ya, Bapak Ibu berpasangan, cari pasangannya masing-masing dan tentukan mana yang mau menjadi A dan mana yang mau menjadi B. Ya, terus nanti kalau sudah, sekarang yang A atau yang B sama-sama menulis ini apa namanya, sesuatu benda, entah itu benda atau benda mati atau benda hidup yang sampai saat ini Bapak Ibu sangat di dalam kehidupan Bapak Ibu itu sangat berharga. Kalau misalnya tidak ada barang tersebut, dunia terasa hampa. Ya, boleh benda mati, boleh benda hidup, ya, boleh orang, boleh benda dan yang lainnya. Silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan yang B merebut yang ada di dalam kepala si A tersebut. Oh gitu? Ya. Mana nggak ada yang merebut dari tadi? Sudah? Oke. Kalau sudah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sakit kalau dijambak nggak DRT. Oke, sekarang gantian yang B. Boleh dirayu misalnya. Kalau kamu
sendiri? Iya. Oke, jadi menurut Dr. William Glasser, ya, di sini ada teori kontrol atau kontrol teori. Semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi jelas yang telah kita praktekkan tadi bahwa yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri. Walaupun sudah dimaki, dirayu, dicaci, ditendang, dijambak, tapi kalau misalnya kita tidak mau diri kita itu tidak mau membuka kepala tangan tadi, maka kepala tangan tadi tidak akan terbuka. Ya, tapi kalau misalnya kontrol diri kita mau buka itu tangan, walaupun kita tidak suka, ya berarti akan terbuka. Jadi kita tidak bisa kalau misalnya kita sudah dirayu, terus diancam segala macam, terus tangan itu terbuka, itu bukan karena rayuannya, bukan karena ancamannya, tapi karena memang diri kita sudah mengontrol bahwa itu tuh memang kita buka. Jadi bukan karena dorongan dari orang lain. Kalau kita realisasikan ke anak murid seperti ini, kadang kita suka bertemu dengan anak murid di kelas, ya. Ada yang suruh maju, sudah kita omelin, sudah kita bentak, sudah kita rayu. Kadang ada yang nggak mau, ya kan? Ada nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, seperti itulah. Jadi anak murid itu, ya, peserta didik itu tetap punya kontrol sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak bisa mengontrol anak murid atau anak didik kita di kelas. Jadi kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu, baik itu yang sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, berarti itu memang sudah dikontrol dari dalam dirinya sendiri. Ya. Yang pertama, stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ilusinya ya, stimulus selama ini. Yang selama ini kita yang selama ini kita yakini. Tapi ternyata teori kontrol atau pilihannya tidak seperti itu. Kita tidak bisa mengubah atau mencoba orang lain agar bisa berpandangan sama dengan kita. Tapi kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tinggal lihat aja pandangan bedanya dari sisi mananya yang kita ubah. Bukan kita merubah orangnya, tapi hanya pandangannya saja. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi mau perilaku itu buruk, mau perilaku itu baik, pasti semuanya memiliki tujuan. Contohnya, ada anak didik kita yang salah, yang punya salah di kelas. Misalnya dia tidak mengerjakan PR. Kita sebagai guru biasanya langsung marah, ya kan? Kamu ini kebiasaan yang mengerjain PR dan sebagainya. Itu sebenarnya responnya itu biasanya seperti itu kalau seorang guru, ya. Ternyata untuk teori kontrolnya itu tidak. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita tanya dulu alasannya kenapa, ya. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kenapa sampai dia tidak selalu mengerjakan PR? Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang dia punya yang dia tidak bisa ceritakan ke kita. Kalau sudah seperti itu, biasanya seorang guru harus menanyakan lebih dalam lagi kalau seperti itu. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini seperti tadi kata Dr. Glasser William, ya, bahwa
kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun orang lain itu berbuat baik atau berbuat buruk, kita tetap tidak bisa. Ya, itu pengontrolan diri itu hanya diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kayak tadi, ya. Kita udah bujuk temennya supaya tangan kepalanya terbuka, kita udah bujuk pakai es krim, kita udah bujuk pakai permen. Tapi kalau misalnya dia tidak mau membuka kepala tangannya, dia tidak akan membuka. Ya, terus akhirnya apa? Kalau bujukannya sudah tidak ampuh, biasanya jatuhlah paksaan. Ya, anak-anak itu seperti itu. Kita udah ngomong pelan nih, udah bujuk, udah segala macam, tapi dia tetap tidak dengerin, gak mau. Akhirnya apa? Maksa. Ya, begitupun sama anak di rumah. Biasanya kita udah bujuk segala macam cara, tapi ketika bujukannya tidak diendahkan, maka langsung kepaksaan kita. Menang kalah, ya. Tapi seharusnya untuk model berpikir itu seharusnya menang-menang. Jadi nggak ada kata kalah kalau dalam teori kontrol itu. Jadi semuanya harus menang-menang, ya. Contohnya dari perkataan aja, kayak misalnya coba yang pintar, yang pintar nanti duduknya di depan, ya. Berarti kalau yang pintar ada yang bodoh dong, ya kan? Seharusnya tidak seperti itu. Misalnya coba yang pintar nanti duduk di depan, yang kurang pintar duduknya di belakang. Biasanya gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih diperhalus lagi, jangan seperti itu. Jadi coba berikan kata-kata yang lebih halus. Misalnya coba yang pintar di depan, yang lebih pintar lagi, coba yang pintar di belakang, yang lebih pintar lagi di depan. Nah, seperti itu. Jadi si anak ini nggak ada yang merasa dia bodoh. Itu untuk ungkapan menang kalah, dan akan lebih anak-anak itu akan lebih merasa jauh lebih baik daripada kita bilang coba yang tinggi di depan, yang pendek di belakang, coba yang tinggi di belakang, yang pendek di depan, ya. Jadi kalau misalnya bisa seperti itu kalau kayak menggariskan dan sebagainya, atau ada yang dapat ulangan, misalnya ada yang ulangannya 100 atau ada yang ulangannya 50. Coba kita katakannya jangan kamu ini bodoh, atau kamu ini malas, dapat nilainya seperti ini, kamu nggak pernah belajar, dapat nilai seperti ini. Tapi coba katakan oh kamu pintar loh, ini sudah dapat seperti ini, cuma kamu belum ini aja, namanya belum maksimal aja belajarnya. Coba kalau misalnya kamu maksimalin belajarnya, pasti kamu akan lebih dapat nilainya lebih dari ini. Ya, itu untuk yang menang-menang dan menang kalah. Nah, di sini ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada yang tahu apa perbedaannya antara motivasi, hukuman, dan penghargaan? Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya peraturan kelas. Kita ingin kelas kita itu menjadi aman, menjadi nyaman, ya. Siapa yang kelasnya mau nyaman?
Semuanya pasti nyaman, ya kan? Kita mau nggak kelasnya nyaman? Mau. Mau nggak kelasnya aman? Mau. Mau nggak kelasnya bersih? Mau. Sehat? Mau. Kenapa? Kalau misalnya kita menciptakan kelas yang aman, yang nyaman, yang bersih, yang sehat, kita belajarnya pun akan nyaman, enak, ya. Belajarnya nggak berisik, terus nggak ada sampah-sampah yang kotor di bawah, ya. Jadi sekarang ibu ingin kalian membuat kesepakatan. Kira-kira apa sih yang ingin kalian inginkan, ya, untuk kelas kita, ya? Apa yang ingin kalian sepakati, yang ingin kalian inginkan? Nanti kalian tulis di sticky note ini, ya. Setelah kalian tulis kesepakatan apa yang kalian inginkan, silakan kalian tempel, ya, di peraturan kelas. Nanti dari peraturan kelas kita akan jadikan keyakinan kelas, yang nantinya kita akan meyakini bahwa ini loh yang harus yang sudah kita sepakati, ini loh yang harus kita lakukan. Paham ya? Ada yang boleh dari belakang atau boleh dari depan, belakang maju, ya, tempel di sini. Terserah kalian mau gila. Ya, siapa lagi terus? Yang sudah ditulis silakan langsung ditempel. Ya, boleh yang sukanya di tempel di atas boleh. Ya, kalau sudah silakan langsung kembali. Amsyong. Kami ingin menjadi murid yang datang tepat waktu, ya. Tadi ada. Terus apa lagi? Tidak menjadi anak yang disiplin. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Tidak lari-larian di dalam kelas. Kalau tidak lari-larian berarti apa? Kami ingin yang tidak merusak bukan tidak, berarti kami anak yang sayang dengan barang sekitar. Aikal boleh bantu. Dan kita ingin kelas kita menjadi bersih. Kelas kita menjadi bersih. Kelas kita
ujian. Banyak sekali kertas yang di bawah kolong-kolong, ya. Kenapa? Buat contekan. Ya. Ya. Jadi nanti jangan ada lagi seperti ini. Terus, kalau kamu ingin menjadi anak yang sayang dan barang sekitar, berarti kamu tidak boleh merusak, ya, fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya, kalau butuh pintu WC, jangan gabruk, ya, jangan pakai kaki ditendang, ya. Padahal dia udah tahu di dalam WC itu ada temennya, tapi sengaja digabruk, ditonjok, ditendang, ya enggak? Ya enggak? Jadi rusak. Fasilitas sekolahnya jadi rusak. Ya, boleh seperti itu? Ya, oke. Jadi ini yang harus kita yakini. Ini yang akan kita pakai di kelas kita. Ya, kalau kalian sudah meyakini sesuatu, berarti kalian harus melakukannya. Oke, sampai sini paham? Terima kasih untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jifara tahu nggak ibu panggil ke sini? Nggak tahu. Maksud sih nggak tahu. Ayo, kenapa ibu panggil ke sini? Jarang masuk. Berarti Jifara tahu ya kalau ibu panggil ke sini karena Jifara jarang masuk. Terus minggu ini Jifara baru masuk berapa kali? Ayo. Baru hari ini kan? Ya, baru hari ini. Senin masuk nggak? Enggak. Selasa? Enggak. Rabu? Enggak. Ya, baru hari Kamis ini masuk kan? Kenapa masuk? Ayo, ibu tanya. Kenapa Senin, Selasa, Rabu nggak masuk terus Kamis masuk? Kenapa tuh? Giginya sakit. Kayak ada hitam-hitamnya. Kenapa? Sakit gigi. Tapi sakit nggak? Sakit. Kan bukan kemarin aja ya yang Jifara nggak masuk ya, ya kan? Nih ibu punya nih catatannya nih, ya. Waktu dari bulan kita pertama kali masuk bulan Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sekarang November nih. Sekarang ibu hitung nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Coba sebulan lebih dari hampir sudah 5 bulanan. Ya, kira-kira normal nggak menurut Jifara kalau nggak masuknya banyak kayak gitu? Nggak normal. Siapa yang nggak normal? Yang nggak normal siapa? Bukan nggak normal ya. Sekarang ibu nanya, sekali lagi ibu nanya, karena waktu itu kan ibu udah pernah nanya kan, kenapa Jifara jarang masuk. Sekarang ibu mau tanya, kenapa alasannya? Kalau kemarin kan mungkin Jifara malu ya, karena ada ibu guru yang lain ya kan, yang waktu ibu ke rumah kamu. Terus yang ada Deborah juga mungkin Jifara malu. Sekarang coba ceritain kenapa sih Jifara jarang masuk. Ayo, suaranya yang kenceng. Kenapa? Waktu itu Jifara pernah bilang katanya malas. Masa sih malas? Ibu nggak percaya. Ada anak malas itu ibu nggak percaya. Ayo, kenapa malas? Malas? Jawabannya malas. Masih tetap malas? Yang bikin malas itu apa? Yang bikin Jifara malas sekolah tuh kenapa? Apa temennya nggak enak? Ibu gurunya nggak enak ngajarinnya?
Kenapa? Hmm? Ayo, yang bikin males tuh apa? Males bangun pagi. Nggak dikasih uang sama mama kalau sekolah. Apa kira-kira? Males bangun pagi. Kenapa males bangun pagi? Orang males bangun pagi itu banyak alasannya. Karena dia malamnya bergadang, ya, makanya dia nggak bisa bangun pagi. Kalau tidur jam berapa kalau malam? Bangun pagi. Kalau tidur jam berapa kalau malam? Jam 10. Terus bangunnya jam 10 juga. Jam 8. Jifara kan tahu Jifara masih sekolah, ya kan? Masih sekolah. Berarti kan Jifara punya tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang harus Jifara kerjakan, yaitu sekolah. Sekolah itu punya aturan sekolah itu salah satunya adalah masuk jam 6:30. Berarti Jifara harus tekankan di diri Jifara kalau misalnya saya harus bangun lebih pagi lagi supaya nggak kesiangan, supaya nggak males bangun pagi. Sekarang berarti masalahnya males bangun pagi, ya kan? Males bangun pagi karena udah kebiasaan, ya. Oke, sekarang gini aja. Ibu paham kamu mungkin ada sesuatu yang bikin kamu males, ya. Mungkin itu dari keluarga kamu atau dari sekolah kamu, ya. Mau diungkapin nggak sama ibu? Kira-kira apa yang bikin males? Oh enggak, cerita aja. Nanti biar kita tahu apa yang harus dilakuin. Kenapa? Ayo. Nggak ada, males aja. Males aja gitu. Males itu penyakit sayang, ya. Kalau misalnya Jifara tetap di hati Jifara itu ditekankan males, ya udah semuanya males, ya. Nah, sekarang gini, mumpung Jifara belum belum jauh nih ya, belum jauh. Oke, nggak apa-apa yang kemarin-marin, ya. Mungkin Jifara punya alasan tersendiri, ya kan? Tadi itu alasannya malas, ya. Terus kira-kira sekarang itu Jifara tuh mau kayak gimana? Ayo, Jifara tuh mau kayak gimana? Mau naik kelas nggak? Mau lulus nggak? Mau lulus. Kalau mau lulus itu nggak boleh malas. Kalau malas nanti nggak lulus. Ayo, mau lulus nggak? Mau lulus. Terus gimana caranya supaya Jifara itu lulus? Ayo, gimana caranya supaya Jifara lulus? Rajin, sekolahnya rajin, ya. Nah, aku tahu biar sekolahnya rajin. Terus apa lagi? Bangunnya pagi, ya. Makanya kalau misalnya tidurnya jam 10, besok tidurnya dikurangin, misalnya jam 9 atau setengah 9 atau jam 8 supaya bisa bangun pagi, ya. Kalau kayak gitu nanti kasihan, kamunya kasihan, orang tua kamunya kasihan, ya. Kamu nanti kalau misalnya nggak lulus, terus kamu ngulang sama anak kelas 5 yang sekarang, kira-kira malu nggak? Malu. Orang tuanya juga malu, kok anak saya nggak lulus, anak saya yang lain lulus, ya kan? Jangan seperti itu, ya kan. Jifara udah besar, ya kan, udah tahu mana yang baik mana yang buruk, ya. Jadi udah bisa nentuin, oh kalau misalnya saya nggak sekolah berarti nanti saya harus terima konsekuensinya nih, ya. Apa konsekuensinya? Nggak lulus, ya. Emang mau nggak lulus? Enggak.
Kan kemarin udah dibilang sama Bapak Kepala Sekolah, kalau misalnya Jifara masih nggak masuk juga, Jifara nanti nggak bisa ikut ujian. Iya, gitu kan? Mau ikut ujian nggak? Sedangkan salah satu syarat buat supaya lulus, ikut ujian. Ayo. Ya kan? Nah, terus ya udah, sekarang Ibu tanya, Jifara maunya kayak gimana? Yuk, maunya gimana sekarang? Menurut Jifara, sekarang hal apa yang harus Jifara lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ayo. Bangun pagi. Rajin sekolahnya, jangan bolos-bolos lagi ya. Terus apa lagi? Jangan galak sama orang tua ya, nggak boleh, harus hormat sama orang tua. Kan kemarin bapak sama ibunya bilang kalau Jifara suka pukul-pukul, bener nggak? Kalau disuruh sekolah suka pukul-pukul, benar? Apa yang dipukul? Bapaknya dipukul, ditendang katanya, benar nggak? Benar. Itu kenapa? Nah, kenapa kok orang tuanya bisa sih dipukul gitu? Kan itu orang tua kamu. Kok bisa dipukul-pukul? Kira-kira menurut Jifara baik nggak? Nggak kan? Terus kenapa dilakuin? Sadar nggak kalau yang Jifara lakuin itu nggak baik? Sadar. Nah, berarti nggak usah dilakuin lagi ya. Nggak boleh. Mau semarah-marahnya orang tua itu tetap melakukan yang terbaik buat Jifara ya. Apalagi cuma suruh sekolah. Emang benar Jifara harus sekolah. Supaya apa? Supaya nanti jadi orang sukses. Sekarang bapaknya kerjanya apa? Nggak kerja. Jifara nanti mau udah besar nggak kerja sama kayak bapaknya? Enggak kan? Berarti harus punya cita-cita supaya lebih dari bapaknya. Ya. Mulai sekarang, jadi yang harus dilakuin sama Jifara apa? Rajin sekolah, terus bangun pagi, ya, bangun pagi-pagi, terus nggak boleh marah sama orang tua, ya. Kalau misalnya dibangunin sama orang tuanya buat bangun pagi, buat sekolah, langsung bangun, ya, langsung mandi, langsung bangun, ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya Jifara mau lulus, harus ikutin aturan, ya. Teman-temannya juga sekolah mau setiap hari biasa aja, ya. Teman-temannya bisa sekolah setiap hari, bisa ikutin aturan setiap hari, ya. Nggak kayak Jifara, jarang masuk. Emang nggak iri ngelihat teman-teman nanti lulus, Jifara nggak lulus? Ayo, iri nggak? Iri kan? Iya, makanya ya. Nah, mulai sekarang, kemarin ibu udah bilang tuh sama Dava juga sama kayak kamu, tapi lebih parahan kamu. Tapi Dava alhamdulillah kemarin masuk terus pas habis ibu bilangin. Masa kamu kalah sama Dava, kamu yang udah ibu datengin ke rumahnya, ya? Masa kamu nggak lihat perjuangan ibu ngituin kamu, ya? Sekarang kamu fokus aja sama belajar. Pokoknya saya bangun pagi, terus ke sekolah, pulang sekolah. Misalnya saya main, ya udah terserah kamu kalau udah di rumah. Yang penting kamu fokus. Ketika jamnya sekolah, ya kamu harus sekolah, ya. Bangun paginya jam berapa? Jam 5, ya. Jam 5 sholat subuh, ya. Terus siap-siap ke sekolah, ya. Karena kan Jifara sebenarnya rajin. Ibu lihat dari tugas-tugas kamu juga dikerjain walaupun kamu nggak masuk. Itu infonya dari mana? Dikasih tahu sama siapa? Sama Yasmin, kan? Mau kan ngerjain tugas? Ya, makanya mendingan ke sekolah, ngapain di rumah? Ya kan? Di rumah nanti sama orang-orang juga kamu dicapnya
nggak bagus. Ya, suka dikatain malas nggak sama orang-orang yang di rumah? Iya, apalagi sekarang rumahnya udah pindah kan? Udah pindah rumahnya? Apa masih di sana, di Hutan Jati? Kata ibunya kemarin pindah ke sini, kata Baci. Pindah, sekarang masih di situ. Tuh ibunya tuh udah berjuang supaya kamu bisa sekolah rajin sampai pindah rumah, ya. Oke, jadi sekarang Divara janji ya, nggak bakal ngulangin lagi ya, nggak bakal ngulangin lagi, janji, salaman sama ibu, janji ya, janji, benar. Mulai besok harus rajin sekolah, ya. Apalagi besok Senin kita ulangan, ya, jangan sampai nggak masuk, ya. Terus kesananya terus rajin, ya. Nggak boleh diulangin lagi yang kemarin, oke? Janji ya, udah janji sama ibu ya. Oke, ya, ibu terima nih, ibu pegang janji kamu, ya. Nih, Bu Rini juga jadi saksi, ya. Kamu harus rajin sekolah, nggak bakal ngulangin lagi. Oke, ya, ibu pegang janji kamu, ya. Makasih ya Jipara ya. Ya.